Untuk memperbesar pedik rezeki, Anda juga sudah bisa mendapatkan satu buah DVD yang isinya adalah kumpulan-kumpulan tausiah, tepatnya 30 tema yang dibawakan langsung oleh Ustaz Sony. Yang DVD ini bisa Anda dapatkan di kantor Power of Soul ya, selain bukunya yang bisa Anda dapatkan di toko buku kesayangan Anda tentu saja. Dan masih kembali dengan tema kita, keji dan mungkar nih Ustadz ya. Boleh bahas sedikit kali Ustadz ya, karena kita ada nggak sih yang bisa kita lakukan saat korupsi besar-besaran itu terjadi pada wakil rakyat kita, yang justru karena sudah kebiasaan hilang rasa takutnya, hilang rasa bersalah, jadi kayak udah biasa aja, disogok udah gue terima biasa aja gitu. Sekali jadi sudah tidak lagi menakutkan untuk orang yang melakukan itu karena sudah kebiasaan. Masih ada nggak sih yang bisa dilakukan, atau memang itu udah deh pasrah aja, tunggu Allah yang menyentuh hatinya gitu Ustadz, atau masih ada yang bisa kita lakukan? Iya, terima kasih Mbak Intan. Begini, kalau kita lihat dari manajemen Allah mengelola manusia ya, Allah itu memang ngirim para utusan, tapi kalau yang dikasih tahu nggak mau, itu resiko di tangan masing-masing. Dan Allah itu sangat tegas gitu, menghukum ciptaannya kalau misalkan ciptaannya itu udah nggak bisa dibenerin. Ya, saya ambil contoh misalkan Fir'aun saja. Fir'aun itu kan bagaimana berusaha disadarkan oleh putra angkatnya sendiri, Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa dikirim mukjizat, itu semua kan dalam rangka menyadarkan Fir'aun. Tapi karena Fir'aun sudah terhijab, tertutup, maka langsung dihajar, ditenggelamkan oleh Allah. Kita tahan sampai situ ya Ustadz ya. Kita lanjutkan, kita angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Hamba Allah Tangerang. Bapak siapa? Halo. Hamba Allah Tangerang. Hamba Allah di Tangerang. Oke Bapak, suara televisinya dikecilkan. Kita ngobrol lewat telepon ya. Oke, Bapak boleh langsung ngobrol dengan Pak Ustadz. Hamba Allah Tangerang. Ya, baik. Bapak, suara televisi dikecilkan ya. Kita ngobrolnya biar langsung lewat telepon saja. Bapak boleh langsung komunikasi dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, saya di Tangerang. Ini kan karena kau mau berubah ya posisinya jauh. Kalau saya sih sudah berubah, ya kemana aja. Kemana saja saya udah yang ke medis, yang ke alternatif, cuman di daerah Tangerang saja Pak Ustadz. Nah ini kan kalau menurut pengamatan saya itu kalau berobat yang model-model gitu kan yang saya alami itu tidak ditarif dan hanya sekedarnya. Dan ini kan hanya saya himbauan saja, jangan sampai kepada masyarakat kita itu tertipu seperti Ustadz Guntur itu, Guntur Bumi, maksud saya, Guntur Bumi yang di dalam beritanya itu sangat melaporkan pada masyarakat. Dan kita sifatnya hanya menolong kepada, apalagi kita namanya sesama muslim. Halo. Oke. Sepertinya ini sudah menjadi curhat massal ya. Menjadi masalah yang sangat massal untuk orang alternatif gitu. Mungkin ada yang mau dikomentarkan? Ya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik ya, satu pertanyaan yang baik dari Pak siapa tadi? Hamba Allah. Hamba Allah. Begini ya, kita kalau misalkan berobat kepada dokter juga demikian. Kalau misalkan ada 1-2 oknum, saya katakan oknum, 1-2 oknum dokter katakan melakukan malpraktek, maka jangan kita anggap semua dokter di Indonesia ini brengsek semua, badut semua. Itu menurut saya kurang bijaksana. Sebab apa? Sebab dokter di Indonesia juga banyak yang bagus gitu. Nah demikian juga dengan pengobatan alternatif ya. Kalau misalkan karena ada katakanlah satu ustadz berlaku badut seperti itu, saya katakan satu ustadz berlaku badut begitu, jangan terus kemudian kita anggap semua ustadz itu nggak benar. Kenapa? Karena belum tentu kan. Gayanya kita lihat dulu, gayanya sama tidak begitu ya. Terus caranya bagaimana, sama tidak begitu. Jadi kita mesti
mesti bijaksana di dalam mengelola buruk sangka tadi. Jangan kita karena kita dasar buruk sangka kita anggap semua sama. Demikian juga dengan kasus Ustadz UGB ya, saya tidak katakan namanya ya, saya katakan UGB. Kan sebenarnya dari awal kita bisa mendeteksi bahwa ini sebenarnya seperti apa pengobatannya kan. Kalau misalkan semua orang dikatakan ini kena non medis begitu ya, wah ini kena santet, wah ini kena ini, wah ini kena ini, wah ini kena ini. Nah sebenarnya dari awal kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini Ustadz ini benar apa tidak begitu. Tapi jangan terus kemudian karena kita tidak mau mengamati langsung kita gebiar uyah. Wah ini berarti semua yang pakai nama Ustadz nggak beres ini, nggak benar ini. Menurut saya itu kurang bijak ya, karena tidak semua seperti itu. Kita para Ustadz juga melihat wah ini Ustadz yang satu ini memang kurang benar begitu. Menurut saya demikian. Mudah-mudahan ya bisa menjadi informasi yang berguna nih untuk kita semua sedang menyaksikan tayangan Inspirasi Pagi hari ini. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa masih akan kembali dan ngobrol dengan Ibu Rahman ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sekarang di Jakarta sudah populer ini bersepeda. Nanti kita akan hadirkan komunitas bersepeda di Jakarta yang akan cerita banyak apa sih asiknya bersepeda. Sebenarnya kalau kita pola latihannya benar, kemudian juga putarannya kita juga benar, bagus ya, itu nggak mengakibatkan kita back pain. Ada jalanan yang pakai tanah, ada yang pakai kemudian batu alam, kemudian air, sungai. Ceritanya macam-macam ya. Kesulitan macam-macam. Ya pokoknya off-road lah. Di sini paling tinggi yang pernah saya coba 400 dpl ya. Apakah kamu sudah mantap dengan karir pilihan kamu atau masih mencari-cari? Mau jadi dokter, penyanyi, atau jurnalis? Nah, kalau kamu ingin meraih impian kamu, tonton dulu acara ini. Saksikan VOA Career Day hanya di JAK TV. Pemirsa, alamat terapi Kolbu di Jalan Kaya Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan dua buku buku yang sudah ditulis oleh Pak Ustadz Sony mengenai yang satu mengenai Power of Soul, yang kedua mengenai sholat untuk memperbesar pedik rezeki. Kedua buku ini selain bisa Anda dapatkan di kantor Power of Soul, Anda juga bisa dapatkan di toko buku terdekat. Sedangkan yang paling baru, Ustadz Sony baru saja mengeluarkan satu buah DVD yang isinya adalah kumpulan tausiah 30 tema yang dibawakan langsung oleh Ustadz. Anda bisa mendapatkan DVD ini di kantor Power of Soul. Baik, saya langsung angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, Pak Budi di Medan. Ya. Oke, Pak Budi. Hah? Iya, Pak Budi di Medan. Ya. Baik, Pak Budi, saya mohon televisinya suaranya dikecilkan ya. Bapak boleh ngobrol bersama dengan Ustadz lewat jalur telepon. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Selamat pagi, silakan Pak. Selamat pagi. Ini Ustaz.
Halo. Iya, silakan Pak Budi. Silakan Pak. Ini kan 3 bulan yang lalu. Halo. Iya, silakan Pak Budi. Pak Budi, suara bisa dikecilkan ya. Iya. Pinggang saya kan kadang terasa sakit. Baru sering kencing. Baru dulu kena apa? Gangguan lambung sama saraf kejepit gitu katanya. Kadang di bahu sebelah kanan kiri terasa denyut, di pundak sini terasa panas. Itu kira-kira apa ya Ustaz ya? Kadang sering kencing-kencing. Oke. Berarti ini sudah berobat tapi belum ada perubahan gitu ya Pak Budi ya? 3 bulan yang lalu berobat ke rumah sakit. Habis itu cek ke dokter katanya itu gangguan lambung sama saraf kejepit. Oke, baik. Sekarang udah memang perutnya udah agak enak, cuma kok sering kencing aja gitu. Masih sering kencing ya? Sering pipis-pipisan gitu maksudnya. Ya. Baik Pak Budi, di Medan itu saja? Iya. Ya. Terima kasih Pak Budi, kita langsung mendengarkan jawaban dari Pak Ustaz Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi, selamat pagi. Begini, jadi saya tadi sedikit coba lakukan deteksi ya, ini baru deteksi awal aja. Apa asam lambung ini yang mungkin menurut saya yang mesti diwaspadai. Jadi karena asam lambung mendesak ke atas, jadi mulai muncul gejala kecemasan. Nah, kecemasan itu yang bikin Bapak sering pipis. Ya, jadi kecemasan itu yang bikin Bapak sering pipis. Memang ada sedikit kurang nyaman di daerah prostat, tapi saya pikir itu bisa diabaikan. Namun yang mesti diantisipasi justru asam lambungnya. Nah, asam lambung ini yang saya pikir perlu dikonsultasikan dengan medis ya, dengan dokter di sekitar daerah Bapak. Saya yakin pasti banyak medis-medis sana yang bisa mengatasi asam lambung. Nah, ini kan Bapak dari Medan jauh. Kalau memang mau berobat ke Jakarta kan mungkin jauh ya. Nah, bisa juga dipelajari dulu bukunya. Kan buku ini ada di toko-toko buku besar di daerah Medan, pasti banyak, di seluruh Indonesia ada ini toko buku besar. Nah, bisa dipelajari, ilmunya dipelajari sendiri ya, siapa tahu bisa ngobatin sendiri begitu. Bahwa ilmu power of soul ini sebenarnya nggak susah kok, intinya cuman bagaimana kita dalam hidup ini menjaga hati kita dari kotoran hati. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita menjaga hati kita dari kotoran hati, insya Allah kita akan bisa menguasai ilmu power of soul. Nah, bagaimana caranya dan segala macam ini ada di dalam buku ini. Nah, syukur alhamdulillah buku ini saat ini, buku power of soul ini saat ini di toko buku paling besar di Indonesia ini mendapat predikat bestseller. Jadi buku ini mendapat predikat bestseller. Jadi luar biasa sekali respon masyarakat terhadap buku ini. Ya, ini simple sekali, baca buku ini gampang sekali, enak sekali buat dibaca. Nah, ini juga bagi para pemirsa, kalau memang ini dirasa mahal buku ini ya, sekali lagi kalau memang dirasa mahal, difotokopi saja. Ya, nggak akan saya tuntut, sekali lagi nggak akan saya tuntut, karena memang saya ingin negara kita ini betul-betul terbebaslah dari kotoran-kotoran hati, karena kotoran hati ini yang menjadi masalah di negara kita ini para pemirsa. Kalau para pemirsa melihat di televisi ada tayangan pedofilia, ada tayangan koruptor, diundang para ahli-ahli, nggak akan ketemu jalan keluarnya, nggak akan ketemu. Kenapa saya katakan tidak akan ketemu? Karena urusan keji dan mungkar ini sudah ada sejak zaman dulu. Ahli pikir dari zaman dahulu itu juga udah mikirin, ini gimana caranya mengatasi keji dan mungkar. Nggak ada jalan keluar, sampai akhirnya terus kemudian keluarlah satu jalan keluar. Dipanggillah Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah sholat. Nah, tapi coba lihat apa yang terjadi di negara kita ini. Belum pernah ada satu forum ya yang membahas tuntas tentang sholat. Bagaimana membedah sholat ini supaya betul-betul misi daripada sholat ini diturunkan ke muka bumi betul-betul bukan cuma aktivitas berefek, gitu ya. Bukan hanya sekedar, mohon maaf nih, bukan hanya sekedar absen supaya nggak masuk neraka. Bukan cuma sekedar biar jidatnya hitam kayak gitu ya. Iya, nanti supaya apa? Ya nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Ya saya pikir benar juga. Kenapa? Karena kalau kita melakukan perbuatan keji dan mungkar masuk neraka. Tapi
ini yang mesti disadari apa, bahwa sholat ini diturunkan supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita terhindar perbuatan keji dan mungkar, masuk neraka memang. Nah, yang jadi masalah sekarang yang disikapinya kan asal pokoknya yang penting absen dulu, nanti urusan ngerti nggak ngerti itu urusan nanti, yang penting absen dulu supaya nggak masuk neraka. Nah, ini harus diluruskan, supaya apa, supaya misi dari sholat ini terpenuhi. Sholat ini kan misinya supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Coba kalau kita lihat di negara kita ini kan 90% beragama Islam lebih, tapi coba lihat keji dan mungkar kan menjamur di negara kita ini. Jujur aja menjamur di negara kita ini. Sampai contoh aja, kita fair-fairan saja. Kalau kita punya anak gadis katakanlah keluar jam 11 malam di negara kita ini, di daerah-daerah yang sifatnya masih rawan, kan kita deg-degan juga. Padahal kita hidup di sebuah negara yang 90% melakukan sholat. Tapi kenapa kok kita masih deg-degan? Artinya apa? Artinya alam sadar, bawah sadar kita menyatakan bahwa ini tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena sholat belum menempati posisi yang sepertinya dikehendaki. Nah, ini harus dipikirkan. Ini harus dipikirkan secara bersama. Baik. Bagaimana supaya sholat ini bisa menjadi tuan rumah di negara kita. Nah, mudah-mudahan pemerintah, Departemen Agama, ya, MUI juga mendengar ini. Baik. Supaya apa? Supaya benar-benar segera dibedah. Kalau tidak kan malu kita ini. Coba lihat tuh pasien KPK. Ya kan, kebanyakan kan beragama apa, ya kan? Baik, Nah, Ustaz, ini dia. kita tahan dulu sebentar, seru sekali dan kita pagi hari ini, tapi sayang saya harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi setelah yang satu ini. Ketidakseimbangan pada diri kita membuat diri kita tidak nyaman. Nah, dengan metode ini membuat keseimbangan mulai dari diri kita sendiri. Itu yang saya lakukan untuk penyembuhan ini adalah dengan energi zikir. Abdul Aura 1000 doa isinya asli herbal Indonesia. Gula darah, jantung, stroke, gagal ginjal, migrain, darah tinggi, saraf kejepit, angin duduk, Juga berbagai macam penyakit jenis komplikasinya, bahkan memang kita saat ini memang sedang menangani banyak sekali bermasalah dengan tumor. Apakah kamu sudah mantap dengan karir pilihan kamu atau masih mencari-cari? Mau jadi dokter, penyanyi, atau jurnalis? Nah, kalau kamu ingin meraih impian kamu, tonton dulu acara ini. Saksikan VOA Career Day hanya di JAK TV. Halo Jakarta Bersepeda, apa kabar? Bersama saya Nata akan menemani Sekses di rumah selama 30 menit ke depan. Jakarta Bersepeda. Karena ini sekarang di Jakarta sudah populer ini bersepeda. Nanti kita akan hadirkan komunitas bersepeda di Jakarta yang akan cerita banyak apa sih asiknya bersepeda. Sebenarnya kalau kita pola latihannya benar, kemudian juga putarannya kita juga benar, bagus ya, itu nggak mengakibatkan kita back pain. Ada jalanan yang pakai tanah, ada yang pakai kemudian batu alam, kemudian air, sungai. Kesulitannya macam-macam ya? Kesulitan macam-macam. Ya pokoknya off-road lah. Di sini paling tinggi yang pernah saya coba 400 dpl ya. Ya pemirsa, alamat Power of Soul atau terapi kalbu tertera di layar televisi Anda, tepatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120, di nomor telepon 0218582029 atau 0218500413 dan 02170580380381. Selengkapnya ada di layar televisi Anda.
Sedangkan selain 2 buah buku Power of Soul dan juga Sholat untuk Memperbesar Pedik Rezeki yang sudah dikeluarkan oleh Ustadz Sony, yang bahkan menjadi bestseller di toko buku terbesar di tanah air ya, Ustadz juga sudah mengeluarkan 1 buah sepaket DVD yang isinya adalah 30 kumpulan tausiah yang dibawakan langsung oleh Ustadz. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua yang mendengarkannya ya, juga yang sudah membaca bukunya. Sekarang saya mau ngobrol sama Ibu Rahma nih. Sehat Ibu ya? Sehat. Tadi saya sudah ngobrol sedikit sebelum sama Ibu Rahma, katanya sebelum datang ke tempat Ustadz yang diderita Ibu adalah tumor di ginjal ya. Bagaimana Ibu waktu awal-awal mengetahui Ibu akhirnya terkena tumor? Ada gejala yang dirasakan nggak? Yang saya rasakan waktu itu panas, panas pinggang saya sebelah kiri panas. Setiap hari panas, tapi kadang-kadang pagi panas, siang hilang, panas lagi, begitu. Akhirnya karena saya sudah nggak tahan, saya periksakan diri ke dokter. Hasil dari USG ada yang mencurigakan di pinggang saya, di ginjal saya. Akhirnya saya dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Dari hasil pemeriksaan CT scan ternyata pada ginjal saya itu ternyata ada tumor yang ukurannya lumayan besar, 8 kali 5,5 cm. Ya, itu yang menyebabkan panas terus rasanya. Iya, ya. Itu panas. Pasti saat itu yang disarankan adalah operasi biasanya. Iya, betul. Jadi dokter sarankan untuk segera dioperasi. Waktu itu saya langsung dokter bedah itu udah ada di dekat saya. Tapi saya tuh berpikir saya belum bisa menerima kenyataan hal itu aja, badan saya udah lemas, berguncang jiwa saya. Apalagi kalau saya mau langsung dioperasi. Jadi saya minta waktu supaya saya bisa pulang dulu 1 minggu di rumah. Saya datang lagi ke dokter. Bagaimana? Dokter mengatakan ini harus secepatnya Bu dioperasi, karena kalau tidak bisa merusak organ-organ tubuh Ibu semuanya.